Saya sering dinasihati sama mbah saya itu, tolong pertama yang dijaga itu adalah etika, sopan santun, itu yang diajari oleh mbah-mbah saya itu. Sebenarnya kalau dibilang kita harus siap menghadapi, karena memang di politik itu awalnya bukan basic saya. Jadi pertama saya masuk di parlemen itu, saya dalam waktu 2 tahun itu belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sule Sulaiman. Tentunya di program Madura Podcast. Kali ini saya bersama salah satu anggota dewan di Kabupaten Pamekasan, sekaligus menjabat sebagai ketua fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra di Kabupaten Pamekasan. Mungkin sebelum kita berbincang jauh dengan Pak Dewan pada kesempatan kali ini, mungkin Pak Dewan bisa perkenalkan terlebih dahulu kepada sahabat KM Hafiz di rumah semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridai, ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pamekasan. Saya lahir pada tanggal 11 Januari 1992. 92, berarti sekarang sudah berumur berapa Pak Dewan? Sekarang 29. Oke, 29. 29. Pak Dewan ini sudah berapa periode jadi Dewan? Alhamdulillah udah periode sekarang ini, udah 2 periode. 2 periode. Jadi dulu waktu pertama kali jadi Dewan masih berumur berapa? Waktu itu 2014 ya, saya pada waktu itu berumur 22 tahun. Karena pada waktu itu saya masih mengenyam pendidikan di salah satu universitas di Pamekasan. Saya sebutkan saja, saya Unira, masuk Unira 2010. Jadi saya lulus SMA 2010, masuk Unira 2010. Seharusnya 2014 saya selesai. Harusnya selesai. 4 tahun ya. 4 tahun harusnya selesai. Karena di kampus mungkin saya gimana ya? Sebenarnya saya cerita sedikit flashback ke belakang. Orang tua saya kepengen saya berada di TNI atau Polri sebenarnya. Jadi lulus SMA, saya dituntut sama orang tua, keinginan orang tua, saya harus masuk di TNI atau di pihak kepolisian. Sempat saya ikut tes waktu itu di Surabaya, di UNER waktu itu, karena memang saya saya sendiri tidak menginginkan di itu. Akhirnya saya tidak lolos pada tes psikolog waktu itu. Akhirnya saya pulang, saya sampaikan orang tua, saya masuk kuliah. Terus mau kemana katanya? Sudah, saya kuliah aja di Unira pada waktu itu 2010. Jurusan di Unira? Saya ngambil Fakultas Ekonomi Manajemen waktu itu. Ekonomi Manajemen. Terus kemudian di kampus saya berpikir tentang nasib saya. Nasib ya. Ini saya mau kemana gitu ya. Di kampus kok begini-begini aja. Kadang awalnya saya kan masuk pagi di kampus karena sering telat kan. Saya berasal dari desa. Saya lahir tepatnya di Desa Ampender, Kecamatan Begantenan. Ya. Jadi kalau dari rumah saya ke kampus itu kira-kira setengah jam. Jadi kalau saya setengah jam bisa sejam. Karena jalan ya. Karena jalan pada waktu itu belum enak sih, belum kayak sekarang, belum seperti sekarang. Akhirnya karena sering terlambat masuk pagi, akhirnya saya transfer pindah ke sore. Sore ketemu sama teman-teman di kampus.
saya diminta pada waktu itu sama teman-teman agar masuk di salah satu organisasi, cuman saya nggak tertarik. Saya diberi pemilihan mau HMI atau PMI atau bahkan organisasi lain dan kampus. Pada waktu itu saya nggak tertarik karena saya habis dari Unira ini saya mau kemana, nasib saya. Yang jelas saya sudah gagal di kepolisian. Kalau ini nggak sukses, otomatis orang tua kecewa, kan begitu. Akhirnya semester 5 pada waktu itu, ya di kampus saya juga nggak terlalu gimana ya, pendidikan juga nggak terlalu fokus sebenarnya. Paling nyampe kampus ya belajar sama teman-teman, habis itu pulang, nyampe rumah nggak ada kegiatan. Akhirnya saya berpikir, habis dari kuliah saya mau ngapain gitu ya. Fokusnya nih waktu kuliah, selain fokus tadi kan kuliahnya agak fokus nih. Fokusnya di mana nih Pak Dewan ketika itu? Ya nggak fokus karena saking saya itu memikirkan, saya itu kan berasal dari keluarga ya, bukan dalam tanda kutip bukan dari keluarga kaya ya. Akhirnya kalau saya nggak fokusnya saya di kampus itu karena satu biaya semester saya harus membebankan orang tua kan seperti itu. Akhirnya saya mencoba pada waktu itu awal karir saya itu sebenarnya nggak sengaja, nggak ada niat terjun sepintas pun, nggak ada niat saya itu terjun ke politik. Iya. Bahkan pada detik-detik terakhir pencalonan, bukan pencalonan. Jadi awalnya saya ketemu salah satu senior Gerindra di Pamekasan. Waktu itu ketemu di jalan. Kak, saya mau nyalon, gitu sama saya. Oke Lek, kamu ini potensi katanya. Potensi gimana? Saya bilang orang rumah masyarakat di Pegantenan itu nggak ada yang tahu saya. Pada waktu itu belum tahu siapa Didai. Lawang saya itu SD di sana, terus SMP itu saya mondok di salah satu pesantren di Pegantenan yang diasuh oleh almarhum Kiai Haji Salim Zayadi. Saya niatnya ke orang tua di sana, udah saya mondok 3 tahun saja. Saya pengennya kuliah di salah satu SMA ternama di Mekasan, minimal SMA 3 atau SMA 1. Itu niat saya. Tapi pada waktu itu MTS saya keluar di sana, SMP keluar, udah lulus. Saya pamit bersama orang tua saya, sama Kiai saya nggak diizinin. Mungkin ini jalan saya gitu. Pada waktu itu saya memberontak, loh kenapa saya nggak diizinin? Pada waktu itu Kiai saya itu cuman bilang, udahlah sekolah di sini aja. Di sini kan ada SMA, MA, Madrasah Aliyah. Lawang ilmu itu sama. Mau kamu kuliah ke Jepang, ke Amerika, itu sama. Ilmu itu sama, nggak ada bedanya. Satu pesan saya, katanya almarhum Kiai Salim itu, siapapun yang menginginkan sesuatu, apapun itu, asalkan kamu tekuni, manjadah wajadah. Yang bersungguh-sungguh. Siapapun yang bersungguh-sungguh, pasti kamu dapat. Apapun itu, itu pesannya Kiai. Bisa diceritakan nih Pak Dewan, kenapa pada akhirnya terjun di dunia politik? Kenapa tidak di dunia lain jadi pengusaha misalkan begitu? Pada waktu itu saya itu bingung mau milih apa. Rencana basic saya sebenarnya pengen mulai karir itu di bisnis sebenarnya. Kenapa saya memilih fakultas ekonomi? Karena di benak saya pada waktu itu kayaknya yang pas buat saya nih kayaknya ekonomi, kayaknya bisnis. Passion saya yang cocok di bisnis. Karena mungkin saking bingungnya, nggak tahu arah di kampus itu, akhirnya saya tiba-tiba nggak ada kepikiran
niat pun nggak ada saya terjun di politik, nggak ada. Mungkin jalan dari Allah ya. Saya pamit pada waktu itu ke ngumpulin saudara-saudara besar. Saya itu kalau saudara, alhamdulillah cukup ya. Cukup ya. Ada kepala desa juga, itu om saya. Saya ngumpulin mereka pada waktu itu. Saya masih ingat itu. Setahun dari pemilihan itu saya ngumpulin mereka. Saya diketawain. Mau kemana begitu ya? Mau jadi dewan gimana? Dewan itu orang tuanya masyarakat sepemekasan. Bukan hanya sebatas jam bendel atau bahkan sekopnya kecamatan. Bukan. Kalau kerjaannya kayak gitu, cobalah mulai dari hal-hal kecil, dari penampilan dulu diperbaiki. Ya dulu anak muda gitu. Ya dulu kan masih anak muda, waktu itu saya masih 22 tahun. 20 tahun. Ya, diperbaiki komunikasi sama orang, diperbaiki, terus kemudian kalau lewat depan orang, saya sering dinasihati sama mbah saya itu. Tolong pertama yang dijaga itu adalah etika, sopan santun, itu yang diajari oleh mbah-mbah saya itu. Saya diketawain waktu itu, tapi ada satu mbah saya itu orang tuanya Kelebun Tancung, bukan Tenang. Ya nggak apa-apa, barangkali ini salah satu jalan dari Allah bisa merubah lidahnya ke depan. Artinya bisa merubah saya ke depannya, yang semulanya saya pakai celana pendek, dimulai dari itu dulu lah. Akhirnya pakai celana panjang. Terus lama kelamaan bisa menjadi apa yang diinginkan oleh semua orang tua di negeri. Gitu awal karir jadinya saya. Itu modal awal, akhirnya apa? Tekadnya bulat untuk maju di politik ini. Modal awal sebenarnya saya keluarga besar sih. Keluarga besar. Lebih kepada keluarga besar, karena kalau keluarga besar tidak mendukung saya dan orang tua waktu itu ibu saya nggak mendukung, saya nggak berangkat. Karena udah mereka sudah kompak, Bismillah jalan. Saya nggak punya apa-apa waktu itu, uang nggak ada, mau nyalon buat bikin banner saja saya nggak ada pada waktu itu. Ya, akhirnya ya Bismillah berangkat ini. Karena saya niatnya mengabdi, memperjuangkan nasibnya masyarakat, ya sudah jalan, Bismillah, ketemu di jalan gitu. Oke. Suka dukanya nih Pak Dewan, pada akhirnya di periode pertama berhasil menjadi anggota Dewan termuda mungkin pada waktu itu. Ya. Gimana nih suka dukanya? Sebenarnya kalau dibilang kita harus siap menghadapi, karena memang di politik itu awalnya bukan basic saya. Jadi pertama saya masuk di parlemen itu, ya saya dalam waktu 2 tahun itu belajar memahami politik, komunikasi yang baik dengan eksekutif, terus kemudian cara kita memposisikan diri sebagai anggota DPD, itu yang saya pelajari dulu. Ya nggak instan sih, orang namanya belajar ya. Jadi sukanya saya sebenarnya bahagia, senang, karena pada waktu itu dengan perjuangan yang tidak mudah, alhamdulillah meskipun usia saya pada waktu itu 22 tahun, saya bisa dipercayai oleh masyarakat, dikasih mandat untuk duduk di dewan. Tapi di satu sisi saya harus betul-betul mampu memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat di sana. Meskipun pada akhirnya perjuangan DPRD itu secara garis besar tidak terlalu terekspos di media, artinya masyarakat belum memahami apa tugas fungsi dewan yang sebenarnya. Masyarakat menganggapnya DPRD itu adalah konotasinya kalau enggak
ideal harus bisa segalanya. Padahal tidak ya. Padahal tidak. Jadi saya bahas sebentar. Jadi dewan itu sebenarnya kan ada 3 fungsi. Fungsi dewan itu pertama legislasi. Artinya kita membentuk peraturan daerah Makassar. Terus yang kedua budgeting. Artinya DPRD itu membahas APBD bersama Bupati Makassar. Itu yang kedua. Yang ketiga kontrol. Jadi kita mengontrol jalannya APBD itu dalam artian di kebijakan, bukan teknis. Teknis kan ada APH, ada KPK, begitu. Jadi masyarakat pada umumnya belum memahami esensi dari ketiga fungsi DPRD. Pada umumnya kurang memahami. Makanya konotasi dewan itu dianggap kerjaannya sedikit tapi gajinya besar. Rata-rata kan mindsetnya orang seperti itu. Pak Dewan.